Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adham Apriandi dari kelas 3C dengan NIM C2214201084. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas akhir di mata kuliah Nurse dengan dosen pemampu Bapak Heri Budiawan, Eskep, Nurse MKep. Saja penjelasan proyek analisa peluang, modul pertama identifikasi dan analisa peluang bisnis model canvassing. Yang pertama, teridentifikasi opsi-opsi peluang usaha. Saya mengambil problem banyak orang menderita asam lambung tapi tidak ingin terus-menerus minum obat kimia. Kurangnya solusi alami yang praktis dalam dan aman. Produk herbal sering tidak enak diminum atau tidak jelas. Untuk possible solutionnya, kebaikan kunyit hitam untuk lambung yang nyaman. Ide statementnya sari hitam atau terus keunggulannya produk berbasis bahan herbal premium diproses dengan teknologi rendah panas untuk menjaga kandungan aktifnya. Rasa lebih enak dan tidak pahit dibandingkan ramuan tradisional. Brand berfokus pada niche atau perawatan lambung herbal. Selanjutnya ada workshop analisa peluang. Di sini ada string, bahan baku alami dan kaya manfaat, kunyit hitam, antiinflamasi, antibakteri. Yang kedua, produk tanpa bahan kimia, aman dikonsumsi jangka panjang. Ketiga, pasar yang luas, banyak orang mengalami gangguan lambung. 4. Praktis dikonsumsi, tidak perlu merebus sendiri. Selanjutnya ada weakness, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat kunyit hitam. Rasa mungkin kurang familiar atau pahit bagi sebagian orang. Belum ada uji klinis formal, hanya uji laboratorium. Perlu edukasi pasar secara konsisten tentang keunggulan dibanding obat kimia. Untuk opportunity, tren gaya hidup sehat dan kembali ke herbal semakin meningkat. Pasar pengobatan alternatif dan suplemen alami tumbuhan tiap tahun. Dukungan pemerintah terhadap UKM dan produk herbal lokal. Untuk treatnya, persaingan dan produk herbal lain yang sudah lebih dahulu kenal. Produk palsu atau tidak standar bisa merusak kepercayaan konsumen. Regulasi ketat dan BPOM dan sertifikasi lainnya. Harga bahan baku fluktuatif tergantung panen. Untuk kesimpulan analisa SWOT, dari hasil analisa SWOT, usaha ini beberapa dikuadrankan 1 karena strength dan opportunity-nya unggul. Maka dari itu rencana usaha ini memiliki peluang cukup besar untuk pemula. Untuk strategi yang akan diambil, poin ke-1-nya fokus pada edukasi pasar dan banding herbal khusus lambung. Diversifikasi produk berbasis kunyit hitam dalam bentuk praktis dan rasa lebih ramah. Ajukan sertifikasi BPOM, halal, dan uji lab untuk meningkatkan kepercayaan dan menghindari masalah regulasi. Selanjutnya ada modul 2, bisnis model canvassing. Untuk problemnya, banyak orang menderita asam lambung tapi tidak ingin terus-menerus minum obat kimia. Kurangnya solusi alami, praktis, dan aman. Produk herbal sering tidak enak diminum atau tidak jelas efeknya. Solusinya, minum rebusan kunyit hitam setiap konsumsi yang praktis dan efektif. Bahan 100% alami tanpa pengawet. Diformulasikan khusus untuk membantu menetralkan asam lambung. Untuk unique survival proportion, rasa lebih ringan dan tidak pahit. Packing modern dan informan. Unfair advantage, formula eksklusif dengan kunyit hitam murni berkualitas tinggi. Sertifikasi halal, testimoni dan studi kasusnya nyata dari pengguna. Selanjutnya ada customer segment, penderita asam lambung, usia 25-50 tahun, peduli kesehatan, pekerja kantoran dengan gaya hidup sibuk dan pola makan tidak teratur. Untuk key matrix, jumlah pelanggan tetap atau per bulan, penjualan bulanan dan tingkat repeat order. Engagement di media sosial, testimoni positif,
channels digital marketing Instagram, TikTok, dan YouTube. Penjualan lewat komputer, Shopee, Tokopedia. Untuk cost struknya, modal awal, bahan baku, kemasan, pemasaran, operasional, dan terakhir revenue streams, penjualan produk eceran, botol atau paket, penjualan langganan bulanan, yang terakhir paket reseller atau kemitraan. Yang seterusnya modul 3, perencanaan produksi, production planning. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan bahan baku produksi. Poin A, jenis dan spesifikasi. Poin B, cara mendapatkan. C, biaya yang diperlukan untuk mendapatkan. Poin kedua, mengidentifikasi kebutuhan proses produksi, produk, barang, alat, dan mesin. SDM untuk melakukan proses produksi. Teknologi informasi, biaya operasional produksi, dan sesuai dengan model bisnis. Untuk selanjutnya, kategori bahan baku. Bahan baku utama, spesifikasinya kunyit hitam segar, jumlahnya 50 kg per buah, biaya satuannya 35.000, biaya keseluruhannya 1.750.000. Bahan baku utama kedua, air steril siap konsumsi 100 liter, biaya satuannya 1000 liter, biaya keseluruhannya 100.000. Bahan penunjang, botol kaca 200 ml, label segel aluminium, jumlahnya 200 pieces, biaya satuan 3.500 per unit, biaya keseluruhannya 700.000. Bahan penunjang, gula aren murni, jumlah 10 kg, biaya satuan 18.000 per kilogram, biaya keseluruhannya 180.000. Untuk total biaya 2.730.000. Untuk identifikasi kebutuhan proses produksi mandiri, kategori kebutuhan alat, spesifikasinya mesin slow juice suhu rendah, jumlah 1 unit, biaya satuannya 2.500.000, biaya keseluruhannya 2.500.000. Kategori kebutuhan alat, panci stainless food grade 2 unit, biaya satuan 350.000, biaya keseluruhan 700.000. Kebutuhan SDM, tenaga produksi 2 orang, jumlahnya 2 orang, biaya satuannya 100.000, biaya keseluruhan 6 juta per bulan. Kebutuhan IT, HP untuk konten dan pemasangan, jumlah 1 unit, biaya satuannya 2 juta, biaya keseluruhannya 2 juta. Kebutuhan lain-lain, gas LPG, air kebersihan, biaya keseluruhannya 500.000, untuk total biayanya 11.700.000. Identifikasi proses produksi pihak kolaborasi. Kategori kebutuhan alat, spesifikasi sewa dapur produksi UKM jika dibutuhkan, jumlah 10 hari, biaya satuan 150 per hari, biaya keseluruhannya 1.500.000. Untuk kebutuhan SDM, konsultan, BPOM, dan sertifikasi, jumlahnya 1 orang, biaya satuan 1 juta, biaya keseluruhan 1 juta. Untuk kebutuhan IT, spesifikasinya jasa desain konten medsos proporsional, jumlahnya 5 konten, biayanya 100.000, biaya keseluruhannya 500.000. Kebutuhan lain-lain, transportasi, distribusi, biaya keseluruhannya 800.000, total biaya 3.800.000. Selanjutnya modul 4, basic of hard. CEO saya sendiri ada Amel Priandi, divisi produksi, minum dan steering, konsultasi, bisa perawat, divisi marketing, sosial media, promosi. Yang terakhir customer service. Pembagian tugas dan tanggung jawab. Nama saya sendiri, jabatan posisi CEO, tugasnya perencanaan strategi pengawasan operasional, tanggung jawab menentukan arah dan kebijakan usaha, wewenang penuh. Untuk nama tim produksi, jabatan posisinya staf dapur dan peracik. Tugas utamanya mengelola kunyit hitam menjadi produk siap minum. Tanggung jawab produksi harian menjaga kebersihan dan standar kualitas. Untuk wewenangnya bekerja sesuai SOP produksi. Yang ketiga, tim nakes, jabatan posisi tim legal dan BPOM. Tugas utamanya uji lab, pendaftaran izin
standarisasi. Tanggung jawab menjaga legalitas dan kualitas produk. Untuk wewenangnya koordinasi eksternal. Yang keempat, tim marketing sosial media officer membantu konten promosi, menjalankan kampanye digital. Untuk tanggung jawabnya menyusun strategi promosi dan berinteraksi dengan konsumen. Untuk wewenangnya akses sosial media dan iklan. Untuk poin kelima, customer service, jabatan posisi admin konsumen, tugas utama menjawab pertanyaan dan menerima pesanan. Tanggung jawabnya mencatat pemesanan, follow up pelanggan. Wewenangnya memberi informasi produk. Poin C, monitoring dan evaluasi SDM. Nama karyawan, saya sendiri, jabatannya CEO atau owner, kehadiran 20% per 20, tugas 100%, kualitas kerja 5, sikap 5, catatan pemimpin aktif dan terorganisasi, tindak lanjut dipertahankan. Poin D, pemeliharaan dan pengembangan SDM. Yang pertama, aspek pemeliharaan SDM, kegiatan pemberian bonus berdasarkan penjualan, tujuan meningkatkan motivasi, frekuensi atau waktu bulanan, penanggung jawab CEO. Yang kedua, pemeliharaan SDM, kegiatan asuransi kesehatan mandiri, tujuannya menjamin kesejahteraan tim produk dan gizi, frekuensi atau waktunya saat onboarding, penanggung jawab CEO atau HR. Yang ketiga, pengembangan SDM, kegiatannya pelatihan konten media sosial, tujuannya meningkatkan kemampuan promosi digital, frekuensi waktu triwulan, penanggung jawabnya tim marketing. Yang keempat, pembagian SDM, kegiatannya kunjungan ke UKM pangan sehat lainnya, tujuannya memberi inspirasi dan inovasi, frekuensinya semester, penanggung jawabnya CO. Poin E, strategi retensi SDM. Strategi retensi, rekrutmen berbasis nilai, deskriptif kegiatan, pemilihan karyawan dengan nilai kesehatan dan kepedulian. Tujuan ciptakan budaya kerja sehat ramah. Pelaksana HR atau CEO, waktunya saat rekrutmen awal. Yang kedua, strategi rekrutmen, komponen dan insentif. Deskriptif kegiatan, bonus penjualan, intensif, loyalitas, dan penghargaan kinerja. Tujuannya dorong semangat dan kinerja. Pelaksanaan CEO dan keuangan, waktu, frekuensi, bulanan atau tahunan. Yang ketiga, strategi retensi, pengembangan karir. Deskriptif kegiatan, peluang promosi internal dan pelatihan berkelanjutan. Untuk tujuannya memberikan jenjang karir dan rasa memiliki. Pelaksana CEO atau HRD, waktunya waktu atau frekuensi setiap semester. Yang keempat, strategi retensi, kesejahteraan tim produk. Deskriptif kegiatannya menyediakan makanan siang, waktu istirahat cukup, tujuannya menjaga produktivitas dan kesehatan. Pelaksana CEO, waktunya harian. Selanjutnya modul 5, perencanaan keuangan. Untuk komponen jumlah aktif atau buah, tahun 1 300%, tahun kedua 500%, tahun ketiga 700%. Terus yang kedua, komponen rata-rata pendapatan per botol, tahun ke-1 25.000, tahun kedua 27.000, tahun ketiga 29.000. Yang ketiga, hari kerja operasional, tahun ke-1 25 hari per bulan, tahun kedua 26 hari per bulan, tahun ketiga 26 hari per bulan. Yang keempat, komponen kenaikan gaji dan biaya tahunan, tahun ke-1 5%, tahun kedua 5%. Untuk proyek pendapatannya, total pendapatan tahun pertama 360 juta, tahun kedua 810 juta, tahun ketiga 1M 461 juta. Untuk komponen total pasien per botol, tahun pertama 14.400, tahun kedua 30.000, tahun ketiga 50.400. Untuk biaya operasionalnya, jenis biaya gaji tenaga produksi 2 orang, tahun pertama 72 juta, tahun kedua 75 juta 600, tahun ketiga 79 juta 380.000.
Bahan baku dan kemasan tahun pertama 144.000, tahun kedua 151.200, tahun ketiga 158.000. Untuk yang ketiga pemasaran dan promosi digital tahun pertama 12.000, tahun kedua 15.000, tahun ketiga 20.000. Distribusi dan logistik tahun pertama 15.000, tahun kedua 16.500, tahun ketiga 18.000. Pengurusan izin BPOM, halal, lab lain-lainnya tahun pertama 20.000, tahun kedua 17.000, tahun ketiga 20.000. Untuk total biaya tahun pertama 263 juta, tahun kedua 275.300, tahun ketiga 296.140.000. Untuk proyeksi labnya, komponen total pendapatan tahun pertama 360.000, tahun kedua 810.000, tahun ketiga 1.461.000. Total biaya tahun pertama 263.000, tahun kedua 275.000, tahun ketiga 296.000. Laba kotornya tahun pertama 97.000, tahun kedua 500. Untuk laba kotornya tahun pertama 97 juta, tahun kedua 534.700 juta, tahun ketiga 1.165.400. Untuk biaya tetapnya, jenis biaya gaji, transportasi, alat dan bahan habis pakai, pulsa atau internet, terakhir lain-lainnya. Untuk jumlahnya 2 juta, 1 juta, 1.200.000, 150.000, 300. Untuk jenis biaya, promosi digital jumlahnya 500.000, pelatihan atau izin lab 500.000. Laba bersih 30 sampai 4.650 ditambah 1 juta, jumlahnya 24.350. Rencana penggunaan laba, kebutuhan tabungan usia jumlahnya 10 juta, pengembangan alat atau promosi jumlahnya 8 juta, disimpan pribadi jumlahnya 6.350, totalnya 24.350. Konsep finansial printing atau penghitungan harga dan web. Deskriptif, harga jual per unit nilainya 25.000, keterangannya harga jual per botol atau per paket. Yang kedua, biayanya variabel per unit nilainya 10.000, keterangannya termasuk bahan baku, kemasan, dan ongkir. Yang ketiga, deskriptif, biaya tetap bulanan nilainya 6.000, keterangannya gaji tim, listrik, dan operasional. Yang keempat, deskriptifnya penjual per hari nilainya 50 unit, keterangannya target awal harian, hari operasional per bulan nilai 25 hari, keterangannya Senin sampai Jumat operasional. Untuk keterangannya, usaha sari hitam memiliki potensi profitabilitas tinggi bahkan dari tahun pertama. Target penjualan 600 unit per bulan sudah melewati web, menunjukkan usaha layak dijalankan secara finansial. Potensi pertumbuhan signifikan dengan perluasan distribusi dan peningkatan loyalitas konsumen. Selanjutnya modul 6, marketing dan banding. Untuk aspek segmentasi, untuk deskriptifnya demografis usia 25 sampai 50 tahun, geografis perkotaan dan pinggiran, psikografis peduli kesehatan, ingin solusi alami dan tidak sesuai obat kimia, perilaku penderita asam lambung, grade kronis. Aspek targeting, untuk deskriptifnya penderita grade dan kronis, keluarga penderita asam lambung, grade kronis, orang dengan gaya hidup sibuk dan tidak teratur. Position, deskriptifnya sehari hitam, solusi herbal kunyit hitam, ringan, praktis dan tidak pahit untuk lambung yang nyaman. Poin B, straight contact marketing. Jenis konten edukasi, tujuan memberikan informasi tentang grade dan manfaat kunyit hitam. Jenis kontennya promosi, menawarkan promo langganan dan reseller.
Jenis kontennya testimoni, tujuannya membangun kepercayaan melalui cerita pengguna. Yang terakhir, jenis kontennya interaktif, tujuannya live polling tentang pola makan dan seputar grade. Poin C, caption Instagram sari hitam hadir dari kunyit hitam murni original yang diolah suhu rendah tanpa pengawet. Untuk rasanya ringan, praktis dan siap minum, nyaman di lambung. Minuman herbal gak harus pahit, sari hitam buktinya. Yuk mulai rutin dari sekarang. Poin D-nya, rencana kampanye digital sederhana, komponen, nama brand atau produk, deskriptif, sari hitam, minuman herbal kunyit hitam. Komponennya tujuan kampanye, deskriptif, meningkatkan brand awareness dan penjualan paket mingguan. Segmen dan targeting, penderita asam lambung, komunitas herbal, ibu rumah tangga, dan pekerja aktif medsos. Platform digital Instagram, TikTok, WhatsApp, bisnis, Shopee. Konten utama video reels, tips lambung sehat, edukasi 5 kesalahan pola makan penyebab mah, testimoni, IG, keros manfaat kunyit hitam. Jadwal posting Senin sampai Sabtu 1 kali sehari, konten edukasi plus promosi ringan. Strategi customer care, fast respon via WhatsApp, fak digital, IG, follow up pesanan otomatis. Indikator kebersihan, like dan share IG naik 20%, penjualan mingguan meningkat 30%, 10 ditambah testimoni per bulan. Simulasi kontennya, reels asam lambung naik tiap hari. Yuk mulai dengan sari hitam, kunyit hitam rendah nyeri, kunyit hitam bantu redakan nyeri lambung tanpa rasa pahit. Mungkin dicukupkan sekian perencanaan penjelasan produk yang saya akan jual. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.